Dulu ada orang cerita sama saya waktu saya jadi temus tenaga musiman haji tahun 2005, ditugaskan dari kedutaan negara Indonesia yang ada di Yaman. Jadi beberapa mahasiswa gitu tiap tahun tuh memang ada tugas untuk menjadi tenaga musiman. Di seluruh dunia di mana ada mahasiswa di negara itu setiap tahun biasa ada dapat jatah haji gratis. Sekaligus menjadi petugas haji dan dapat gajinya, ada gajinya. Nah, tahun itu saya kena tugas itu, tahun 2005 sebelum pulang. Daftar, lulus, 3 bulan di Madinah, 18 hari kalau nggak salah di Mekah. Nah, 18 hari. Jadi sempat itu semuanya berhaji di Madinah, tugas di Madinah. Pulangnya dapat duit, ya, dapat duit. Nah, itu haji yang kedua waktu itu saya. Nah, waktu itu ada cerita, ada teman-teman cerita katanya, zaman dulu tuh ada KBIH. Masih ada KBIH, sekarang kan enggak tahu KBIH itu masih ada, cuman memberangkatkan umrah itu harus punya travel. Kalau nggak punya travel ya nggak bisa KBIH memberangkatkan umrah atas nama KBIH itu. KBIH itu kan kelompok bimbingan ibadah haji, itu kepanjangannya kan ya, KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, waktu itu banyak sekali KBIH 2005 itu, hampir rata-rata KBIH dari Jawa, dari Kalimantan itu. Nah, KBIH ini kan dipelesetin sama orang-orang sana karena banyak yang culas. Nah, KBIH itu bukan lagi kelompok bimbingan ibadah haji, tapi di singkatannya atau kepanjangannya Kiai Bisnis Ibadah Haji. Kiai Bisnis Ibadah Haji. Nah, itu ada yang nakal itu, kiai itu ada yang nakal. Ya sampai sekarang sih kalau travel itu sama aja, sekarang kan travel ya. Jadi itu kiai ini kalau jamaah haji itu sebelum berangkat sudah didoktrin bahwa kalau mau bayar dam sama dia itu bayar dam. Kemudian mau badal sama dia, semuanya sama dia. Nah, bahkan kalau dulu itu kan masih belum ketat. Bahkan kiai ini saking pintarnya bisnis itu, jamaah ini dititipin satu orang tuh satu slop rokok. Satu slop itu berapa ya? Berapa biji? 10 kah 20 bungkus? Berapa? 10 bungkus. Bayangkan kalau dia punya jamaah 40 orang, 40 slop. 40 kali 10 sama dengan 400 bungkus. Sampai di sana diambilin, baru dijual sama orang sana. Laku rokok di sana tuh. Sampai sekarang rokok tuh sekarang berapa harganya tuh? 30 ke 40 real tuh. Kalau duit kita 100, hampir 150 ribu tuh. Dan jualnya tuh kayak orang jual narkoba. Nah, jadi kalau ada jamaah umrah tuh ngerokok di luar, datang tuh orang Indonesia, perempuan ke laki-laki, didekatin tuh orang ngerokok kah katanya. Mau beli rokok kah katanya. Ada kan jual? Iya ada, rokok apa? Macam-macam rokok itu. Berapa? 150 katanya. Mahal banget ini, tawar-menawar sudah. Jadi jualnya itu kayak orang jual narkoba. Ya, jadi pakai tas begitu, dipakai selendang begitu. Mana rokok? Tunjukkan gini. Jadi jual itu kayak orang jual narkoba. Tangkap langsung jual, langsung ambil uangnya, langsung bawa. Nah, karena di sana kalau ketahuan kena itu sanksi, ya, orang jual rokok itu. Nah, jadi salah satu teman saya cerita, ada kiai nakal ini. Jadi umpama jamaah itu 40 orang. Dam itu umpama harganya 300 real. Dia jual sama jamaah berapa? 500 real umpama. 500 real. Oke lah, itu bisnis ya, itu bisnis. Tapi yang nakalnya itu lagi kiainya ini, yang 40 orang itu cuman dibelikan 30 orang saja. Coba nakalnya itu. 40 orang yang dibelikan kambingnya cuman 30 atau 35. Dapat lagi di situ dia. Nah, jadi waktu itu ada yang pintar. Katanya kalau begitu kita ini sebagian travel lain ya memberi saran, katanya
Kalau kita mau bayar dam, kita harus berangkat ke mana? Ke Mina cari kambingnya. Terus foto satu-satu. Terus foto satu-satu. Nah, jadi berfoto begitu. Sekali aja umpama orangnya 40. Ya, masing-masing pegang kambing. 5 orang nggak dapat kambing. Pak Kiai, mana saya punya kambing nih? Nah, bingung sudah kayaknya. Nah, ternyata jamaah pintar juga. Sama sekarang tuh kalau saya ada orang mau bayar dam itu kan di sana saya titip bayar apa namanya itu, bayar uangnya titip sama orang sana. Kemudian saya bilang tolong foto, tolong videokan kambing-kambingnya itu. Jadi saya nggak perlu hadir. Nanti dia datang, ini Pak Kiai kambingnya namanya si Fulan. Taruh, ini kambingnya si Fulan, kambingnya si Fulan, kambingnya si Fulan. Dibayarkan di situ. Dipotong di situ juga. Saya mau lihat kata saya dipotong. Jadi dikirimkan videonya langsung dipotong. Kambing si Fulan atas nama Fulan dam ini kosong. Gitu. Langsung lagi kambing kedua selesai. Setelah itu baru saya ambil videonya, saya kirim video itu kepada orang yang bayar dam. Jadi mereka yakin. Sama juga wakaf Al-Quran tuh. Saya minta videokan. Kata saya, berapa wakaf Al-Quran? Sekian. Kata saya ini uangnya videokan. Dan saya minta wakaf Al-Quran itu pitanya yang warna kuning. Ada Quran itu, Quran Madinah, memang harus masuk di Mekah itu, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Quran Madinah, cetakan Madinah. Dan harus ada pita kuning. Kalau pita hijau, itu dikeluarkan lagi. Memang harga pita kuning itu katanya agak mahal daripada Quran yang pitanya pita hijau. Atau pita ini yang untuk itu. Memang murah. Tapi kalau pita hijau itu dimasukkan sebentar di Masjidil Haram, nanti diambilin sama tukang pembersih Quran, dikeluarkan dari masjid itu, dipindahkan ke tempat lain. Nah, jadi kita kembali ke dam tadi itu, ada kiai ini yang nakal. Teman saya cerita, mati kiainya, mati itu. Apa yang terjadi? Seluruh badannya itu penuh dengan darah. Langsung ditunjukkan sama Allah. Nah, ini kiai bisnis ibadah haji. Badannya itu penuh dengan darah. Karena dam itu apa ya? Darah. Kebanyakan makan dam itu jarbu wajah. Kiainya kebanyakan makan duit dam jamaah. Saking nakalnya itu. Nah, itu tuh. Jadi repot juga kalau kena uang itu. Jangankan orang biasa, kiai aja bisa merah kuning hijau matanya. Apalagi orang biasa. Nah, itu dam ya. Kemudian lagi ada namanya fidyah. Nah, kalau fidyah ini itu yang di puasa bulan Ramadan. Nah, jadi hati-hati sebenarnya. Bayar dam katanya, bayar dam. Kalau puasa bayar dam. Kalau puasa itu namanya bayar fidyah. Kalau haji dan umrah itu bayar dam. Nah, selain itu namanya bayar kafarah. Ada kafarah yamin. Kafarah yamin melanggar sumpah yang kita sebutkan kemarin. Ada kafaratul qatli. Membayar apa ya? Membayar ini apa namanya ini? Membayar tebusan orang membunuh. Ada kafaratu apa lagi? Zihar, kafaratu zihar ini. Ya, apalagi kafaratu jima' fi nahari Ramadan. Membayar kafarah tebusan karena berhubungan badan di siang Ramadan. Nah, itu kafarah namanya. Tapi kalau yang tidak puasa karena sakit dan sebagainya itu namanya bayar fidyah. Nah, jadi ada perbedaan antara dam, fidyah dan kafarah. Ya sama juga istilahnya membayar tebusan. Baik para jamaah, kiranya cukup sekian dulu ya. Itu namanya yang kita bahas tadi zihar. Hati-hati kalau merayu istri, jangan sampai terlalu berlebihan. Apalagi mengaitkan dengan ibu kandung sendiri. Itu nggak boleh kena zihar namanya. Baik, cukup sekian dulu. Nanti kita akan bahas pembahasan yang berikutnya. Ini juga saya nggak pernah mendapatkan kasus, tapi banyak terjadi. Nah, apa itu li'an? Li'an ini adalah seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Istilah kita apa ya? Selingkuh. Ya, selingkuh. Tetapi sang suami ini nggak ada saksi. Nah, suami ini menuduh istrinya berselingkuh tapi tidak ada saksi. Di pengadilan larinya. Namanya li'an. Nah, saling melaknat. Dan istrinya mengatakan saya tidak berselingkuh. Nah, suami tidak bisa berkutik karena tidak ada bukti. Cuman dia meyakini istrinya berselingkuh. Istrinya bersikukuh, saya tidak berselingkuh katanya. Nah, nanti ada namanya li'an. Saling melaknat.
saling tuduh menuduh. Nah, bagaimana itu hukumnya? Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, cukup sekian dulu. Saya ini harus pulang ke pesantren karena hari ini pembukaan perkemahan di pesantren. Banyak pesantren atau sekolah-sekolah yang berkemah di pesantren kami itu ada kurang lebih 300 sampai 400 peserta itu berkemah. Jadi dari mulai hari ini, nanti malam sama besok pagi hari Ahad penutupan jam 10 penutupannya. Baik, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.